Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Rizky Nursanto. Di kali ini gue mau sedikit share terkait dengan video AI lagi. Gue akan membahas terkait salah satu website namanya openrouter.ai. Ini adalah website untuk menjalankan berbagai model gitu ya di satu website untuk teman-teman bisa bandingkan. Terus ada juga open source yang bisa kita pakai di sini yang tentunya gratis. Ada juga yang berbayar, tapi berbayarnya ini pay as you use aja. Jadi bukan kayak langganan kita di Gemini atau teman-teman pakai ChatGPT atau pakai Perplexity yang perlu langganan bulanan $20 gitu ya atau 320.000. Di sini bisa pakai language yang sesuai dengan penggunaannya aja gitu. Nanti gua akan jelaskan lebih lanjut. Kita coba aja ya. Jadi di Open Router ini ada berbagai model. Kalau kita klik di sini. Nah, ini ada list language ya dari berbagai perusahaan. Ada yang open source gratis, ada yang kalau kita lihat ya teman-teman, ini ada input, output, dan konteks. Kalau input ini adalah prompt yang teman-teman masukin ke AI. Outputnya ini adalah hasil dari AI yang generate gitu ya. Konteksnya ini adalah dalam sekali pengetikan tuh dia bisa memahami berapa konteks token gitu ya. Semakin besar ini semakin banyak yang teman-teman bisa input. Contohnya gini ya, misalnya 128.000 ini bisa mungkin baca ratusan halaman PDF, tapi kalau 8.000 ini mungkin hanya puluhan halaman PDF aja gitu. Jadi misalnya teman-teman ngupload 100 halaman PDF tapi pakai language yang konteksnya cuma 8.000, ya dia mungkin bisa baca 10 halaman pertama, sisanya mereka atau si Google Gemma ini nggak bisa baca gitu ya. Jadi harus dituntut satu satu. Tapi kalau misalnya yang besar, mungkin teman-teman ada 100 halaman PDF, dia bisa langsung baca semuanya dalam satu prompt sekaligus gitu. Nah, di model sini ada teman-teman bisa akses juga yang gratis, tinggal klik aja pricingnya low to high. Nah, ini ya kalau teman-teman cek ada DeepSeek, ada Google Gemma 3, Meta, Llama 3.3 dan sebagainya, ada Microsoft juga. Ini kalau yang 00 ini gratis ya, teman-teman bisa pakai sepuasnya tanpa limit, tanpa batas, 24 jam ya. Tapi butuh koneksi internet untuk akses openrouter.ai ini, tapi language itu gratis. Nah, kita coba aja misalnya DeepSeek R1, ini yang model terbaru dari DeepSeek ya, R1 0528 atau yang dirilis 28 Mei. Kita coba, tinggal klik situ terus chat aja. Kita coba di sini, hai, bantu aku jelaskan tentang perbedaan PlayStation 5 dan Xbox Series X gitu misalnya ya. Nah, teman-teman ini bisa pakai R1 tadi karena free ini sepuasnya ya. Jadi mau tanya berapa banyak pun silakan aja dipakai. Nah, ini kalau thinking model, karena R1 ini kan thinking model ya. Jadi mereka dari reasoningnya dulu berpikir selama 6,6 detik, baru tuh dia menghasilkan komparasi yang udah kita minta gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak usah dibaca lah ya. Nanti teman-teman ini contoh aja. Nah, tapi gue mau ngasih tahu juga fitur di sini enaknya teman-teman bisa mengcompare. Jadi misalnya teman-teman mau coba cek nih, DeepSeek tadi teman-teman bandingin sama Meta, dibandingkan dengan misalnya yang gratis lagi Qwen ya. Qwen ini kalau nggak salah oleh Alibaba ya. Nah, gue mau sedikit jelasin juga di sini kan B nih, 8B, 14B, 32B, 235B ya. Ini adalah Boolean parameter. Jadi parameter yang digunakan untuk masing-masing language ini untuk menghasilkan outputnya gitu. Jadi semakin besar itu semakin bagus tentunya ya. Jadi mungkin secara pemikiran dia akan butuh lama karena dia mengambil konteks yang lebih besar, tapi outputnya itu harusnya lebih bagus gitu. Kita compare dengan ini ya, 235 billion gitu. Jadi ini gue udah pilih 3 bahasa. Ada R1, ada DeepSeek, Llama 3 by Meta, sama Qwen by Alibaba ya. Nah, kita coba cek di sini kalau udah 3 ini apa sih bang bedanya gitu ya. Tadi kan kalau kita satu prompt ini dia cuman yang jawab satu nih. Kalau kita 3 gini yang jawab tuh 3. Kita coba ulangin lagi ya. Misalnya bantu aku jelaskan tentang perbedaan PS dan nah tuh, jadi kalau teman-teman lihat langsung ada 3 tuh. 3 language ini jawab sekaligus buat kita. Nah, enaknya buat apa? Ini buat teman-teman lihat komparasi. Jadi
Kalau teman-teman biasanya ngakses DeepSeek gitu ya, itu kan cuma menghasilkan satu jawaban aja. Tapi kalau di sini teman-teman bisa secara gratis membandingkan 3 language langsung atau lebih ya, untuk ngasih jawaban apa yang kita mau gitu. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini, lama pastinya selesai duluan ya, karena dia bukan tinggi model, jadi nggak ada reasoningnya dulu, langsung gitu ya. Mau prosesornya, grafisnya, memorinya, koneksinya dan sebagainya itu dia langsung bantu jawab. Nah, sementara ini ya, R1 ternyata lebih cepat. Dia lebih, karena dia thinking model ya, jadi butuh waktu 5,8 detik, tapi lebih detail gitu menjelaskan, oh PS5 Xbox ini cara umum buat ini, kontrolernya seperti ini, dia buat juga spesifikasinya, layanannya seperti ini, harganya seperti ini, dan dia ngasih juga ya, jadi mau pilih yang mana gitu. Ini sebenarnya lebih mirip sama OpenAI ya, secara gaya bicaranya gitu. Sementara kalau lama ini karena bukan tinggi model, jadi lebih simple lah ya, tapi juga lebih cepat tadi ya. Nah, ini tadi gue bilang Qwen ini kan secara parameter tuh lebih besar, 235 billion atau miliar parameter. Jadi dia lebih, konteksnya lebih luas gitu. Dia mikir selama 45 detik. Harusnya sih jawabannya lebih detail ya. Kita coba lihat ya. Ini sebenarnya belum selesai generate ya, masih generating, tapi kita lihat aja dari atas jawabannya. Nah, dia jelasin tuh CPU, GPU-nya, Xbox itu ada GPU-nya apa, dia bandingin, terus secara dia simpulkan juga perbedaan krusialnya apa, terus kontennya juga, terus controllernya dia detailin secara detail, terus compatibility-nya, layanan online-nya, fiturnya, perbedaannya juga di summary di sini ya. Nah, ini lebih lengkap gitu. Kenapa? Karena dia secara parameter dia juga lebih besar. Nah, enaknya bandingin 3 ini, misalnya teman-teman ada nanya tentang apa gitu ya, pelajaran atau tentang skripsi atau apapun itu, teman-teman tuh bisa membandingkan kira-kira mana jawaban yang paling cocok sama teman-teman, dan teman-teman juga bisa sepuasnya di sini add language lain ya untuk bandingin, misalnya mau 4 atau 5 language sekaligus juga bisa gitu. Dan ini completely free, teman-teman bisa pakai sepuasnya tanpa limit gitu ya, selama yang pilih modelnya yang free. Nah, kalau yang berbayar, di sini kita bisa cek ya, misalnya, oke, di sini kayaknya nggak ada harganya. Kita coba lihat dari sini aja ya. Nah, misalnya teman-teman mau pakai OpenAI gitu ya, OpenAI kan bayar semua nih. Nah, ini juga cukup murah ya sebetulnya. Lihat kalau kita mau pakai GPT-4o mini ini $0,15 per 1 juta token. Buat gambaran gampangnya aja ya, sebenarnya ini nggak exact, tapi buat gambaran gambaran gampangnya aja, 1 juta token itu bisa 1 juta kata. Jadi teman-teman setiap 1 juta kata itu bayar cuma $0,15 gitu. Jadi 1 juta kata itu mungkin berapa ya, satu halaman tuh 500 kata ya, jadi bisa ratusan halaman PDF lah, itu cuman bayar segini nih. Terus outputnya juga nanti juga cuma $0,6 per 1 juta token yang dihasilkan. Jadi sangat murah ya dibandingkan teman-teman mau $20 gitu udah fix setiap bulan, tapi misalnya ternyata pakainya nggak terlalu banyak, lebih mending langganan ke sini aja gitu. Bukan langganan ya jatuhnya, jadi kayak bayar sesuai penggunaannya aja gitu. Nah, buat top up sebenarnya gue belum top up ya, karena gue sebenarnya pakai GPT Plus juga. Cuman ini kalau teman-teman mau top up tinggal sini aja, kreditnya nanti sisa berapa, dan tadi sesuai dengan penggunaan. Dipakainya cukup spesifik aja gitu. Enaknya apa kalau teman-teman misalnya mau ngakses ke language yang misalnya advance gitu ya, misalnya OpenAI yang terbaru kan O3 gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya harus pakai ChatGPT Plus atau Pro gitu kalau mau sepuasnya. Sementara kan langganannya mahal. Mungkin teman-teman pakainya cuma buat 3 atau 4 kali gitu ya dalam sebulan, yang cuma khusus project 1, project 2 atau coding A, B, C, D gitu ya. Itu mungkin nggak pakai banyak gitu. Nah, mending teman-teman pakai ini aja. Tadi ke 1 juta token bisa 1 juta kata cuman bayar $10 atau 150.000. Sementara 1 juta kata mungkin teman-teman udah bisa sepuasnya lah ya gitu untuk nge-prom dan sebagainya. Jadi ini cukup berguna juga buat teman-teman yang pakainya nggak hardcore dan bisa pakai yang gratis juga. Cuman mau pakai model-model advance dalam jumlah yang limited, teman-teman bisa pakai open router ini gitu. Dan ini juga bisa diakses di handphone juga ya, tinggal buka aja openrouter.ai, caranya sama kayak tadi, tinggal ketik aja gitu. Jadi kekurangannya dia nggak bisa open akses ke website ya, atau
surfing gitu. Jadi lebih cocok buat teman-teman pakai yang mau emang coding, mau cari ilmu dan sebagainya, yang memang udah di-train by ChatGPT atau mau minta tolong sesuatu dan sebagainya, itu lebih enak pakai ini gitu. Tapi kalau misalnya teman butuh internet dan sebagainya, ya bisa pakai Perplexity untuk cari untuk apa gitu ya. Mudah-mudahan itu aja video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa teman-teman pakai buat memakai language open source dengan gratis. Sebelum teman-teman juga bisa install di device atau laptop masing-masing ya dengan LM Studio. Cuman butuh computing yang tinggi. Mungkin bagi teman-teman yang nggak punya laptop high end atau advance, itu cukup pakai ini aja, gratis. Tinggal buka model internet, buka website OpenRouter AI, tinggal klik, pilih aja yang $0, langsung pakai sepuasnya. Oke, mudah-mudahan video bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Itu aja untuk video kali ini. See you in the next video.